Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Ahmad Farijal Sanaya dan Saya Farhan Aditya. Saya Yosel Paseban. di sini kami akan membawakan hasil penelitian kami yang ditujukan kepada Bapak Fahmi selaku dosen kami. Materi yang kami bawakan ialah identitas nasional sebagai ciri khas suatu bangsa. Yang pertama, abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah identitas nasional suatu bangsa, dan itu terkait dengan negara-negara lain. Situasi bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah seperti lunturnya identitas budaya Indonesia di era teknologi pada saat ini. Ciri nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan membuatnya berbeda dengan negara lain. Identitas nasional bangsa Indonesia merupakan jati diri yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila dan diwujudkan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia tercinta ini, jati diri bangsa menjadi isu yang serius, khususnya dalam dunia pendidikan Indonesia. Ini bertujuan untuk membuat warga negara yang sadar pentingnya menjaga identitas negara. Yang pertama, pendahuluan. Identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa, dan bangsa ini pasti berbeda dengan bangsa lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ciri khas suku bangsa yang memiliki keunikan tersendiri dan tentunya berbeda dengan negara lain. Kebanyakan orang mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara tempat mereka dilahirkan. Keberagaman suku, bangsa, dan bahasa Indonesia menjadi tantangan besar bagi negara. Suku, bangsa, dan bahasa untuk mempertahankan identitasnya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, seharusnya kita sudah mengetahui apa identitas nasional negara kita sendiri. Selain itu, pembentukan jati diri bangsa sudah menjadi sebuah konvensi bersama. Tidak perlu lagi menegakkan dan mempertahankan apa yang sudah dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan dalam berbangsa dan bernegara, khususnya khususnya di bidang hukum, keanekaragaman suku, adat istiadat, ras, dan agama menjadi ciri khas suatu bangsa Indonesia. Dalam sosiologi, mengingat manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Di setiap negara pasti mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing. Di Indonesia merupakan negara yang mempunyai keunikan dibandingkan negara-negara lain. Contohnya Indonesia adalah negara kepulauan beriklim tropis yang hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Indonesia memiliki berkeanekaragaman adat dan bahasa yang berada di setiap daerahnya, yang membuat bangsa Indonesia identik dengan kekayaan budaya. Bukan hanya itu, Indonesia mempunyai keberagaman kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alamnya. Dan itulah keadaan Indonesia yang menjadi ciri khas yang membedakan negara, yang membedakan dengan bangsa yang lain. Yang kedua, pembahasan akan dibacakan oleh Yosel. Silakan untuk Yosel. Pembahasan identitas nasional dalam etimologis berasal dari kata identity atau nasional. Identifi secara harfiah diartikan ciri, tanda, atau jati diri yang melekat sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan yang terdiri dari pengelompokan bahasa, budaya, ras, agama, dan budaya. Identitas nasional secara terminologis diartikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa
yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. 2.1 Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu ada suku bangsa, golongan sosial yang bersifat ada sejak lahir. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis yang sampai 300 dialek bahasa dan bangsa. Di antara suku bangsa Indonesia antara suku Brawai dari Bengkulu, suku Junda dari Jawa Barat, suku Madura dari Jawa Timur, dan yang lain-lain. Yang kedua ada di agama. Agama bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamais, di mana keanekaragaman di dalamnya hidup rukun dan berdampingan. Agama yang ada dalam Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan adalah pengetahuan manusia yang digunakan sebagai makhluk sosial dalam memahami dan menafsirkan yang dihadapinya. 4. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas sebagai media interaksi antara manusia. Dari unsur-unsur di atas dirumuskan, identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 3. Identitas fundamentalis, yaitu Pancasila yang berdasarkan dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental yang bersiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Identitas alamiah meliputi negara kepulauan, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama. 2.2 Ciri-ciri identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah yaitu Pancasila. 7. Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang ke-9, konsepsi wawasan Nusantara kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. 2.3 Tujuan identitas nasional. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. 2.4 Dalam faktor membentuk identitas nasional. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme dasar-dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan antar individu data individu yang lain dengan karakteristik yang serupa. Faktor-faktor primordialisme ini meliputi kekerabatan, hanya ke dalam kesamaan suku bangsa, daerah asal, dan hanya daerah bahasa yang dimengerti mereka saja dalam adat istiadatnya. Yang kedua, ini pemimpin bangsa. Pimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol pemersatuan. Contoh, pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah I.R. Soekarno. Dia adalah sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Dan di negara lain juga contohnya ada Mahatma Gandhi di India yang mengampanyekan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Adapun juga itu Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Yang ketiga, secara bangsa, apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi tekad tujuan yang sama di antara para masyarakat. Baik. Selanjutnya 2.5 akan dilanjutkan oleh Farhan Aditya. Silakan untuk Farhan. 2.5 Krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing.
rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Contohnya pemakaian produk-produk masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri. Dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata di luar negeri. Identitas nasional meliputi bagus identitas nasional meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, meliputi geografis, sumber kekayaan alam, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Menghadapi kesulitan dalam menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, agama, serta masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitas bangsanya, karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh oleh budaya-budaya bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli kuno. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia keunikan tersendiri yang tidak dapat dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini, kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus menandai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita tetap terjaga kelestariannya. 3. Kesimpulan. Dalam sebuah negara, adanya identitas nasional itu sangat penting agar negara lain dapat mengenali kita dengan negara punya tujuan, yaitu semuanya dapat bersatu di bawah lambang dan nama negara. Dan juga ada strategi untuk mempertahankan identitas nasional, yaitu dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka, sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Sekian pembawaan materi kami kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.